Pernahkah sahabat tapak kelam merasakan ada sesuatu yang janggal? Seolah-olah mata kita dipaksa untuk melihat ke satu arah. Sementara di arah lain, sebuah pisau tajam sedang disiapkan untuk menikam dari belakang. Saat ini, seluruh dunia sedang digemparkan dengan rilisnya dokumen pengadilan yang berisi nama-nama besar yang terkait dengan Jeffrey Epstein, sebuah skandal yang menjijikan dan membuat bulu kuduk berdiri. Namun, di tengah riuh rendah teriakan keadilan dan keterkejutan publik, saya ingin mengajak kalian untuk berhenti sejenak, menahan napas, dan berpikir lebih dalam. Apakah ini murni penegakan hukum, ataukah kita sedang menyaksikan sebuah pertunjukan teater boneka paling mengerikan dalam sejarah manusia? Rasanya terlalu kebetulan, terlalu rapi, dan terlalu mudah bagi kita untuk mengakses informasi sensitif yang melibatkan orang-orang paling berkuasa di muka bumi ini. Jangan-jangan, file ini hanyalah umpan daging busuk yang dilemparkan ke kandang singa agar kita sibuk memperebutkannya, sementara sang pawang sedang merenovasi kandang menjadi penjara abadi. Mari kita bedah kejanggalan pertama yang membuat saya tidak bisa tidur nyenyak beberapa malam terakhir ini, masalah waktu atau timing. Kenapa sekarang? Kenapa dokumen-dokumen ini dibuka di momen spesifik saat ini, padahal kasus ini adalah bangkai lama yang sudah membusuk bertahun-tahun? Sahabat tapak kelam, dalam dunia intelijen dan politik tingkat tinggi, tidak ada yang namanya kebetulan. Segala sesuatu yang terjadi di panggung dunia telah direncanakan dengan presisi jam atom. File Epstein ini bukanlah penemuan baru yang tiba-tiba jatuh dari langit, melainkan kartu alaihissalam yang disimpan di lengan baju para penguasa bayangan yang hanya dikeluarkan ketika mereka membutuhkan ledakan besar untuk menutupi suara langkah kaki mereka yang sedang mengendap-endap menuju tujuan lain. Membuka file ini sekarang terasa seperti sebuah kepanikan yang terencana, sebuah sinyal bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih mendesak, dan jauh lebih berbahaya yang sedang terjadi di balik layar, yang mereka tidak ingin kita ketahui sama sekali. Inilah yang disebut sebagai politik perhatian, atau dalam istilah sulap dikenal sebagai misdirection, sebuah seni mengalihkan pandangan penonton ke tangan kanan yang sedang melambai-lambai agar tangan kiri bisa menyembunyikan kelinci tanpa terdeteksi. Elit global sangat memahami psikologi massa. Mereka tahu bahwa skandal seks, apalagi yang melibatkan tokoh-tokoh terkenal dan anak di bawah umur, adalah pemicu emosi paling kuat yang bisa menyedot seluruh energi dan fokus miliaran manusia dalam sekejap. Ketika kita sibuk menghujat, menganalisis, dan membagikan potongan-potongan nama dari daftar tersebut, otak kita terkunci dalam frekuensi kemarahan dan kejijikan. Di saat itulah, kewaspadaan kita terhadap isu-isu geopolitik, ekonomi, dan perubahan tatanan dunia menurun drastis. Kita menjadi buta tuli terhadap pergeseran lempeng kekuasaan yang sesungguhnya, karena mata kita tertutup oleh tirai merah skandal yang sengaja dibentangkan di depan wajah kita. Lantas, agenda gelap apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh para elit global ini, sehingga mereka butuh pengalihan isu sebesar skandal Epstein? Bayangkan sebuah skenario di mana fondasi kehidupan kita sedang diubah secara radikal, hak-hak privasi kita dilucuti pelan-pelan, dan sistem keuangan dunia sedang diatur ulang menuju kontrol totaliter digital. Sahabat tapak kelam, ada kemungkinan besar bahwa keributan ini diciptakan untuk menutupi percepatan implementasi agenda-agenda yang jika kita sadari sepenuhnya akan memicu revolusi global. Mereka butuh kita sibuk melihat ke bawah, ke dalam lumpur aib Epstein, agar kita tidak melihat ke atas, ke arah jaring-jaring raksasa yang sedang ditebar untuk menangkap kebebasan kita. Suara bising dari berita ini adalah peredam suara bagi palu godam yang sedang menghancurkan sisa-sisa kedaulatan negara dan individu di seluruh dunia. Keanehan semakin menjadi-jadi ketika kita melihat perilaku media arus utama atau mainstream media. Kita semua tahu, sahabat tapak kelam, bahwa sebagian besar media raksasa di dunia ini dimiliki oleh segelintir konglomerat yang juga bagian dari lingkaran elit global tersebut. Selama ini, mereka adalah anjing penjaga yang setia melindungi majikannya dari sorotan negatif. Namun, perhatikanlah sekarang. Mereka secara serentak, kompak, dan masif memberitakan file Epstein ini seolah-olah mereka adalah pahlawan kebenaran. Ini adalah anomali yang sangat mencurigakan. Jika media-media ini benar-benar independen, mereka sudah membongkarnya sejak dulu. Fakta bahwa mereka diizinkan atau bahkan diperintahkan untuk memuntahkan berita ini secara bersamaan menunjukkan bahwa ada satu komando pusat yang mengendalikan narasi ini. Ini bukan jurnalisme investigasi, ini adalah siaran pers dari neraka yang disetujui oleh iblis itu sendiri. Secara logika, sangat tidak masuk akal jika elit global dengan sengaja membocorkan aib mereka sendiri tanpa tujuan strategis yang menguntungkan mereka. Orang-orang ini adalah individu yang memiliki kekuasaan untuk menghilangkan pesawat, meruntuhkan ekonomi negara, dan memulai perang hanya dengan satu panggilan telepon. Apakah kalian benar-benar percaya bahwa mereka kecoloman atau kalah oleh sistem hukum yang mereka sendiri kendalikan? Mustahil.
Jika nama-nama mereka keluar, itu karena mereka telah mengorbankan bidak-bidak catur tertentu demi menyelamatkan raja, atau karena skandal ini sendiri adalah senjata. Mereka tidak sedang telanjang di depan publik karena ketidaksengajaan. Mereka sedang melakukan striptease yang diatur koreografinya untuk memukau kita, membuat kita ternganga, dan melupakan bahwa gedung tempat kita menonton pertunjukan ini sedang dibakar dari segala sisi. Skandal ini didesain sedemikian rupa agar perhatian publik tersedot habis, seperti lubang hitam yang menelan cahaya. Setiap diskusi di warung kopi, setiap cuitan di media sosial, dan setiap segmen berita televisi didominasi oleh Epstein. Ini menciptakan efek tunnel vision atau pandangan terowongan pada masyarakat global. Kita menjadi terobsesi dengan siapa yang terbang ke pulau itu, siapa yang memijat siapa, dan siapa yang terlibat orgi. Sementara itu, undang-undang baru yang membatasi kebebasan berbicara mungkin sedang disahkan senyap-senyap. Perjanjian internasional yang merugikan kedaulatan negara sedang ditandatangani di ruang tertutup, atau pergerakan militer strategis sedang dilakukan di perbatasan-perbatasan yang rawan. Kita sedang diberi mainan baru yang berisik agar tidak menangis saat suntikan mematikan ditancapkan ke lengan peradaban kita. Salah satu teori yang beredar di lorong-lorong gelap forum konspirasi dan patut kita renungkan adalah hubungannya dengan wacana Donald Trump dan ambisinya terhadap Greenland. Ingatkah sahabat tapak kelam ketika isu pembelian Greenland mencuat dan dianggap lelucon? Mungkin itu bukan lelucon. Greenland bukan sekedar bongkahan es, itu adalah lokasi strategis militer dan gudang sumber daya alam masa depan yang tak ternilai harganya. Apakah mungkin keributan Epstein ini, yang juga menyeret nama Trump dan tokoh-tokoh yang berseberangan maupun yang bersekutu dengannya, adalah kabut asap untuk menutupi manuver geopolitik tingkat tinggi dalam perebutan wilayah Arktik? Dalam perang perebutan sumber daya, moralitas adalah korban pertama, dan skandal seks hanyalah amunisi murah untuk membungkam lawan atau mengalihkan perhatian publik dari peta dunia yang sedang digambar ulang. Jika kita menarik benang merahnya lebih jauh, Greenland memegang kunci dominasi di belahan bumi utara, terutama dalam menghadapi kekuatan Rusia dan Cina. Penguasaan atas wilayah ini berarti penguasaan atas jalur perdagangan masa depan dan deposit mineral langka yang vital bagi teknologi canggih. Elit global tidak bermain dadu, mereka bermain catur 5 dimensi. Mungkin saja, skandal Epstein ini digunakan sebagai alat tawar-menawar atau blackmail massal antar faksi elit untuk memuluskan kesepakatan-kesepakatan rahasia terkait wilayah strategis seperti Greenland. Siapa yang memegang rahasia, dia yang memegang kendali. Dan saat ini, rahasia itu sedang diledakkan sedikit demi sedikit untuk mengguncang papan catur, memastikan bahwa publik terlalu pusing dengan drama moralitas sehingga tidak menyadari bahwa tanah di bawah kaki mereka sedang diperjualbelikan. Namun, ada bayangan yang lebih besar dan lebih menakutkan daripada sekedar perebutan wilayah, yaitu agenda The Great Reset 2030 yang didengungkan oleh World Economic Forum. Sahabat tapak kelam pasti pernah mendengar slogan "You will own nothing and be happy." Kau tidak akan memiliki apa-apa dan kau akan bahagia. Agenda ini membutuhkan perombakan total terhadap sistem kapitalisme dan demokrasi yang kita kenal sekarang. Untuk membangun tatanan baru, tatanan lama harus diruntuhkan. Atau setidaknya, kepercayaan publik terhadap tatanan lama harus dihancurkan sehancur-hancurnya. Dengan membongkar kebobrokan moral para pemimpin dunia, bangsawan, dan pebisnis top melalui file Epstein, elit pengendali agenda ini sedang menanamkan benih ketidakpercayaan total pada institusi yang ada. Mereka ingin kita muak, mereka ingin kita putus asa. Sehingga nantinya, kita akan memohon solusi baru, solusi yang mereka tawarkan dalam bingkisan The Great Reset. Apakah ada hubungannya secara langsung? Sangat mungkin. Kekacauan adalah tangga menuju kekuasaan absolut. Dengan menciptakan kaos mental di masyarakat melalui skandal ini, mereka memecah belah konsentrasi kita. The Great Reset memerlukan transisi sistem keuangan ke mata uang digital bank sentral atau CBDC, identitas digital global, dan sistem kredit sosial. Isu-isu ini sangat sensitif dan pasti akan mendapat perlawanan keras jika masyarakat sadar. Maka, dilemparlah bom asap bernama Epstein. Saat kita sibuk berdebat tentang moralitas Bill Clinton atau Pangeran Andrew, infrastruktur penjara digital sedang dibangun di sekeliling kita. Kita seperti katak yang direbus perlahan, namun kali ini airnya dibuat mendidih dengan cepat oleh api skandal, sehingga kita tidak menyadari bahwa panci itu sendiri sedang ditutup rapat. Lebih jauh lagi, apakah ini cara elit global untuk mendapatkan simpati publik dengan taktik psikologi terbalik? Ini terdengar gila, tapi dengarkan dulu sahabat tapak kelam.
Dengan mengorbankan beberapa nama dalam daftar Epstein, sistem ini seolah-olah menunjukkan bahwa hukum masih tegak, bahwa transparansi masih ada, dan bahwa keadilan sedang diperjuangkan. Ini adalah ilusi optik moral. Mereka memberikan kita darah yang kita minta, agar kita merasa puas dan percaya bahwa sistem sedang membersihkan dirinya sendiri. Padahal, ini hanyalah pemangkasan ranting-ranting kering agar pohon kekuasaan mereka tetap tumbuh subur. Mereka menciptakan pahlawan palsu dan penjahat palsu dalam satu naskah drama yang sama, memanipulasi emosi kita agar kita merasa berpihak pada orang baik, padahal kedua belah pihak bekerja untuk majikan yang sama. Strategi ini dikenal sebagai limited hangout dalam dunia spionase, mengakui sebagian kejahatan kecil atau sebagian kebenaran untuk menutupi kejahatan yang jauh lebih besar dan kebenaran yang lebih vital. File Epstein yang dirilis mungkin hanyalah puncak gunung es, atau bahkan puncak gunung es palsu. Mereka memberikan kita nama-nama yang sudah tidak berguna lagi bagi mereka, atau nama-nama yang memang disiapkan untuk dibakar, demi melindungi inti dari struktur kekuasaan mereka yang sebenarnya. Kita merasa menang karena kebenaran terungkap, padahal kita baru saja menelan umpan bulat-bulat. Simpati kita dimainkan, rasa keadilan kita dimanipulasi, dan pada akhirnya kita kembali tidur nyenyak dengan perasaan palsu bahwa dunia sedang membaik, padahal monster yang sebenarnya masih bersembunyi di bawah tempat tidur. Kita harus waspada, sahabat tapak kelam. Suasana mencekam ini bukan tanpa alasan. Ada getaran aneh di udara, sebuah firasat bahwa kita sedang berada di ambang perubahan besar yang tidak bisa kembali lagi. Skandal Epstein adalah kabut tebal yang sengaja diturunkan untuk menyelimuti pandangan kita. Di balik kabut itu, mesin-mesin raksasa sedang bergerak, roda-roda gigi konspirasi sedang berputar kencang, dan masa depan umat manusia sedang dipertaruhkan di meja judi para elit yang tidak memiliki empati. Jangan biarkan emosi sesaat membuat kita lengah. Maka dari itu, saya mengajak sahabat tapak kelam semua untuk tidak hanya menjadi penonton yang pasif. Jangan telan mentah-mentah apa yang disajikan oleh media arus utama. Gunakan nalar kritis kalian, hubungkan titik-titik yang terlihat tidak berhubungan, dan selalu tanyakan, cui bono, siapa yang paling diuntungkan dari kekacauan ini? Tetaplah waspada, tetaplah curiga, dan jangan pernah berhenti mencari kebenaran di tengah kegelapan yang semakin pekat ini. Jika kalian merasakan keganjilan yang sama, jika bulu kuduk kalian merinding memikirkan apa yang sebenarnya terjadi, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Bagikan video ini kepada mereka yang masih tertidur dan tekan tombol subscribe agar kita bisa terus menelusuri lorong-lorong gelap dunia ini bersama-sama. Sampai jumpa di misteri berikutnya, dan ingat, jangan pernah berkedip.